Halo penggemar Geoprofis, pada video kali ini saya akan membahas soal ujian masuk Universitas Gadjah Mada atau UGM. Di sini ada soal-soal yang cukup menarik. Yang nomor 1, bola B dilemparkan vertikal ke atas di permukaan tanah dengan kecepatan awal VO, dan dalam waktu yang sama bola A yang berada tepat di atas bola B pada ketinggian H dilempar vertikal ke bawah dengan kecepatan awal 2 VO. Bila kedua bola bertumbukan di titik puncak bola B, yaitu titik B, maka nilai H besar sama dengan berapa? Oke. Nah, jadi jarak A terhadap B atau ketinggian A terhadap tanah itu adalah H besar di sini. Ini yang mau kita cari, gitu ya. Nah, umpamakan jarak B ke P ini puncak dari lintasan bola B ya. Jadi ini saya namakan SBP, sedangkan jarak A ke P itu adalah SAP. Nah, tentu saja H besar ini adalah SAP ditambah SBP. Kita harus cari itu ya. Kita cari dulu waktu tumbukan bola B dengan bola A di titik P ya. Nah, B untuk mencapai puncak kita bisa cari. Nah, kita tinjau bola B dulu ya, bahwa VT itu sama dengan VO min GT kan. Kenapa min? Karena ya dilempar ke atas kan diperlambat ya. Sebenarnya rumusnya GLBB VO plus AT, tapi hanya kan min G gitu ya. Nah, di puncak lintasan bola B itu VT-nya 0. Jadi 0 sama dengan VO min GT, berarti T-nya saya dapatkan VO per G. Jadi waktu B menuju puncak berarti ini sama dengan waktu A ke P, ya ini karena dia pertumbukan di P. Jadi dalam waktu yang bersamaan kedua bola itu harus berada di titik P. Oke, nah sekarang untuk mencari SBP itu pakai rumus GLBB seperti ini. VT kuadrat sama dengan VO kuadrat min 2G SBP. Jadi A-nya itu diganti min G. Nah, dilempar vertikal ke atas berarti berlambat. Makanya di sini min G ya. Di puncak VT-nya itu 0. Nah, VO-nya saya tulis ya G SBP. Begitu. Jadi SBP-nya ini adalah VO kuadrat per 2G. Dapat ya. Nah, sekarang tinjau bola A. Bola A, nah, gerakannya A ke P, GLBB juga, tapi dipercepat ya. Jadi SAP itu bisa dirumuskan VOA T plus setengah GT kuadrat. Lah T-nya tadi ya ini ya, waktu tumbukannya kan VO per G. Jadi kita isi itu. Jadi VOA itu adalah 2VO, T-nya VO per G, T di sini juga VO per G. Ini saya kuadratkan. Nah, akhirnya kita dapatkan seperti ini, VO kuadrat per 2G ya. Yang depan itu 2VO kuadrat per G. Nah, ini kan setengah VO kuadrat per G, ini 2. Jadi 2 tambah setengah berarti 2 setengah VO kuadrat per G. Nah, hanya berarti SBP ditambah SAP. SBP-nya sudah tahu VO kuadrat per 2G, ya, atau saya tulis setengah, VO kuadrat per G juga tidak masalah kan. SAP itu adalah 2 setengah VO kuadrat per G. Ini setengah tambah 2 setengah, tentu saja 3 ya. Jadi hasilnya 3 VO kuadrat per G. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Nomor 2. Grafik di bawah ini menunjukkan hubungan antara posisi S dan waktu T dari mobil yang bergerak lurus. Kecepatan paling besar pada saat T sama dengan berapa? Nah, ini ya. Ini ada grafik hubungan antara posisi terhadap waktu. Posisi S, waktu T ya, time. Oke, sekarang perhatikan di sini ada titik-titik pada saat TA, TB, TC, TD, TE. Nah, pada saat T yang mana kecepatan benda paling besar. Nah, kalau kita mencari kecepatan sesaat pada T tertentu, maka kita sebenarnya pakai kalkulus ya, pakai turunan, atau kita bisa pakai gradien dari garis singgung di titik itu. Jadi misalnya kita mau menentukan kecepatan di waktu TA gitu ya. Nah, kalau saya tarik ke atas, ini kan ketemu titik ini. Nah, gradien dari garis singgung ini merupakan kecepatan sesaat benda di waktu TA ini. Nah, kalau kita cari gradien garis singgungnya itu sama aja dengan tan theta A ini, di mana theta A itu sudut yang dibentuk garis singgung terhadap garis horizontal yang sejajar dengan sudut T ya. Oke, jadi V ds per dt atau sama dengan gradien garis singgung sama aja dengan tan theta. Jadi V sama dengan tan theta. Nah, perhatikan kalau di titik baliknya ini ya, di titik balik seperti titik di TB, titik di TC sama titik di TE. Itu kalau kita gambar garis singgungnya mendatar. Kalau mendatar berarti kecepatan benda 0 karena gradiennya 0 di sini kalau garisnya mendatar ya. Nah, terus kemudian cari yang lain yang tidak mendatar yaitu titik ini pada saat TD. Saya tarik garis seperti itu, dia miring kiri garisnya.
Nah, kalau saya tarik garis mendatar, ini ada sudut yang dibentuk, saya namakan theta D karena ini pada saat TD ya. Nah, sekarang saya bandingkan aja garis singgung warna merah dengan garis singgung warna biru ini di titik TA sama TD ini ya. Nah, kalau kita lihat VA itu tan theta A nilainya. Nah, kalau kita lihat VD-nya itu tan TD, ya kan? Nah, tapi VA itu lebih besar dari VD. Kenapa? Karena gradien garis singgung untuk waktu TA itu lebih besar daripada saat TD. Karena ini, lihat, garisnya lebih curam, kemiringannya lebih curam daripada garis yang warna biru itu. Itu artinya kecepatan di saat TA itu lebih besar dari saat TD. Jadi kalau begitu VA lebih besar dari VD. Jadi yang paling besar berarti VA, artinya di saat waktunya TA. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Nomor 3, bola golf A ditembakkan miring ke atas dengan kecepatan awal 40 meter per sekon dan sudut elevasi 30 derajat. Pada saat yang bersamaan bola golf B dilemparkan vertikal ke bawah dengan kecepatan awal 20 meter per sekon. Kedua bola akhirnya bertemukan di titik puncak lintasan bola golf A, yaitu titik B. Jarak titik pelemparan bola golf B terhadap puncak lintasan parabola. Jadi ini bola A dilempar miring membentuk sudut elevasi alfa, sehingga nanti lintasannya berupa parabol. P itu titik puncak lintasan dari bola A ya. Kemudian bola B dalam waktu yang bersamaan dilemparkan menuju titik puncak ini. Terus kemudian katanya bola A dan B itu bertumbukan di titik puncak lintasan bola A. Gitu katanya. Oke, nah sekarang berarti caranya gimana ini untuk mencari jarak B ke P. Ini yang ditanyakan kan jarak B ke P ya. Jarak titik pelemparan bola B terhadap puncak lintasan parabola. Kita tinjau bola A dulu. Komponen kecepatan ke arah vertikal, ke arah sumbu Y. Saya anggap yang vertikal sumbu Y, yang horizontal X. Nah, komponen kecepatan bola A, karena dia bergerak parabola, ke arah Y-nya itu adalah VO sin alfa min GT. Jadi VO sin alfa itu VO yang diuraikan ke arah sumbu Y. Jadi VO sin alfa min GT. Kenapa min? Karena dilempar ke atas itu diperlambat. Nah, kalau di titik puncak, di puncak lintasan V-nya 0. Kalau V-nya 0 berarti 0 sama dengan VO-nya dari bola A itu 40, sin-nya 30. Ini sudut elevasi tembakan. Min G-nya 10 kalau nggak tahu kali T. Jadi kalau begitu ini berapa? 40 kali sin 30 setengah. Berarti jawabannya berapa? Ini kan 20, ini 10. Berarti T-nya 2 skon. Jadi A mencapai titik puncak itu dalam waktu 2 skon. Oke, jadi kalau A ke puncak 2 skon, maka B ke puncak juga 2 skon, karena dia harus bertemu atau bertemukan di titik B. Nah, sekarang kita tinjau bola B ya, SBP yang kita cari, SBP. Karena dia dilempar ke bawah, berarti dipercepat. Pakai GLBB, VOB kali T plus setengah AT kuadrat, tapi A-nya diganti G. Nah, VOB sudah diketahui 20 dalam soal. Nah, T-nya adalah 2 skon. Plus setengah G-nya 10, T-nya 2. Kita hitung 40, ini 20 kan. Berarti 40 tambah 20 adalah 60 meter. It's very easy problem. Jadi jawabannya adalah B. Nomor 4. Pada titik 0, bola golf A dan B secara bersamaan ditembakkan miring ke atas dengan kecepatan awal sama besar 20 meter per sekon dan sudut elevasi juga sama besar 53 derajat. Vektor kecepatan bola golf A dan B saling tegak lurus pada T sama dengan berapa? Ini soal yang cukup mudah. Perhatikan baik-baik. Di sini bola golf A dilempar dengan kecepatan awal VO sudut elevasi alfa. Golf B juga dilempar dengan kecepatan awal VO dan sudut elevasi alfa. Alfanya sama, VO-nya sama di sini ya. Nah, suatu saat misalkan kedua bola itu berada di sini, berarti pada ketinggian yang sama ya. Karena ini kasus simetris. Oke, jadi misalkan kecepatan sesaat bola A di titik ini adalah VA, sedangkan bola B-nya adalah VB. Nah, memang kedua vektor ini bisa saling tegak lurus ya setelah bergerak T detik. Nah, tegak lurus berarti membentuk sudut 90 derajat begitu ya. Oke, nah sekarang saya uraikan aja. VA itu menjadi komponennya VXY, sedangkan VB, VXY juga. Tapi VXY-nya sama semua ini karena VA, VB ya sama. Nah, ini sudutnya 45, ini 45. Loh, kok bisa begitu?
Karena di sini 90 derajat sudutnya, karena VAVB tegak lurus, maka di sini pasti sudutnya 45 kan? Karena jumlah seluruh sudut segitiga itu kan 180. Jadi kalau ini 90, ini 45 juga 45 ya. Oke, sekarang perhatikan, kalau ini sudutnya 45, sudah pasti komponen VX dan VY itu harus sama, karena ini sudutnya 45. Jadi kalau V tegak lurus VB, vektornya tegak lurus, maka VX harus sama dengan VY. Kita bisa tinjau salah satu bola, yang kiri atau yang kanan. Saya pilih yang kiri ya, sama aja sebenarnya dengan yang kanan. VX sama dengan VY, VX itu kan VO cos alpha, uraian dari VO-nya ini ke arah sumbu X ya. VO cos alpha, ini sama dengan VO sin alpha min GTV-nya. Nah, terus kemudian VO-nya kan 20 diketahui dalam soal, cos alpha, alfanya 53, VO-nya 20, sin 53, G-nya 10, T-nya ditanyakan. Jadi kalau begitu ini 20 cos 53, cos 53 0,6 ya. Sin 53 itu 0,8. Jadi ini 12, yang ini 16, min 10T, berarti min 4 sama dengan min 10T. Berarti T-nya dapat 0,4 skon. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Music is very easy and fun.